nggak tahu tiba-tiba mati, langsung semua mati cerek gitu. Terus langsung makanya aku langsung live lagi. Oke. Kita ulang ya. Tadi tahap pertama adalah untuk beasiswa ya teman-teman ini ya. Tadi yang kalau baru bergabung, tadi Erika bilang di sekitar bulan April ya. April website kedutaan Jepang akan mulai membuka pendaftaran beasiswa ya. Oke. Langsung kirim, di situ dikirim beberapa data, yaitu tadi apa aja, nilai ujian nasional, terus formulir pendaftaran, dan macam-macam banyak. Aku agak sebenarnya. Pokoknya semua ada penjelasannya di situ, ada di website. Kalau lolos, tapi untuk lolosnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama Erika dapat kabarnya? Apa ya waktu itu ya, lumayan sih, kayak soalnya kan kita daftarnya antara April Mei gitu kan, terus tesnya waktu itu bulan Juli, jadi kayak sekitar 2 bulan, 2 bulanan ya. Oke, berarti kalau lolos dengan formulir dan data-data itu langsung ke tulis ya, tes tulis. Nah, tes tulis itu apa aja Rika? Nah, kalau aku kan milihnya jurusan IPS ya, jadi beda sama IPS. Nah, kalau aku waktu itu karena IPS bahasa Inggris, bahasa Jepang. Oh, oke. Ya, dan matematika untuk matematika IPS. 3 itu. 3 itu ya. Ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Iya. Oke, tapi itu untuk IPS ya. Lain lagi kalau nanti IPA, itu beda lagi. Oke. Itu langsung di tempat tes tertulis. Iya, kalau yang di Jakarta di Kedutaan Jepang. Di Kedutaan Jepang langsung. Oke. Itu seharian, Erika? Tesnya? Itu kalau ya waktu itu dari pagi sampai siang doang sih. Jam 8 sampai jam 12 gitu. Jam 8 sampai jam 12, oke. Setelah itu gimana? Setelah tertulis? Setelah itu, udah selesai pulang. Nah, habis itu nunggu kabar sekitar kayak, waktu itu bentar sih, 2 mingguan kali ya. Dikabarin siapa aja lolos tes tulis, dan lanjut ke tahap wawancara. Nah, ternyata ada nama aku di situ. Dan, makasih, 2 minggu kemudian, langsung kita dipanggil lagi ke Kedutaan Jepang lagi. Oke. Ada ngirim esai nggak sih? Nggak ada ya? Enggak ngirim esai. Oh, nggak ngirim esai. Oke. Terus dipanggil lagi ke sana? Dipanggil lagi, dan waktu itu yang lanjut ke wawancara udah tinggal 20-an gitu. Jadi pertama kan ada berapa ribu mungkin ya. Tes tulis tuh waktu itu berapa ratus. Nah, di wawancara ini dari seluruh Indonesia diambil 20-an. 20-an? Wow. Iya, dari wawancaranya. Nah, terus di sana kayak ada 3 orang gitu, 1 orang Jepang dan 2 orang Indonesia, yang mereka dulunya menerima beasiswa ini juga gitu. Oh, oke. Itu yang akan interview kamu? Interview anak-anak yang mau ke sana? Oh, oke. Terus setelah tahap interview itu? Tahap interview kan ditanya kayak cuman, kamu kenapa pilih beasiswa ke Jepang gitu-gitu, tujuan kamu ke depannya apa gitu-gitu. Nah, udah itu selesai, terus disaring lagi jadi 16 orang. Wow. Oke, 16 orang. 16 orang. Nah, itu di situ kita kayak ngirim berkas lagi untuk terakhir kalinya. Jadi kita ngisi formulir lagi, terus di situ kita juga butuh sertifikat kesehatan. Kita harus cek ke dokter dulu kalau yang membuktikan kalau kita sehat gitu-gitu. Nah, nanti akhirnya dari 16 orang itu terakhir diambil 10 orang. Ini yang berangkat ke Jepang. Gitu. Oh, berarti ini tiap tahun ya, Erika? Tiap tahun ya? Tapi tahun ini belum ada karena karena begini ya. Oke. 10 orang aja dari seluruh Indonesia ya. Iya. Keren banget. Oke. Udah ya, berarti berangkatnya itu di bulan apa? Bulan April, tanggal 1. Bulan April lagi tahun depan ya berarti ya? Iya, jadi pengumuman terakhir itu sekitar Desember. Oh, oke. Prosesnya lama berarti ya, lumayan ya? Iya. Sekitar dari April atau Mei sampai Desember, terus berangkatnya April lagi. Oh, siap. Oke, kalau gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman, karena ini masih banyak pertanyaan, aku nggak mau nyambung-nyambungin dulu nih. Oke. Kira-kira untuk prosesnya seperti itu. Tadi ada yang nanya di mana daftarnya, di website Kedutaan Jepang, teman-teman. Ya, bisa udah jelas banget pokoknya di situ. Website-nya apa, Erika? Kedutaan Jepang. Sebenarnya tinggal isi Kedutaan Jepang beasiswa Monbu Kagakusho gitu namanya. Oke. Bakal itu ya. Ya, itu deh pokoknya ya. Itu deh pokoknya.
Lanjut, ini ada pertanyaan dari Riana di Tangsel. Apa yang bikin Kak Erika milih fokus pendidikan dulu dibanding karir nyanyi di Indonesia? Oke. Sebenarnya itu galau banget waktu itu, kayak aku bener-bener aku nangis, aku masih pengen karir di Indonesia tapi kayak nggak bisa nolak beasiswa ini juga gitu, bener-bener aku bingung banget. Tapi yang paling menentukan itu karena keluarga aku ada di Jepang. Di Jepang. Tapi aku sendirian di Indonesia. Dan itu kayak kalau aku tinggal sendirian kan orang tua selalu khawatir kan, tapi mungkin kalau aku kembali ke Jepang mungkin mereka bakal lebih tenang gitu, jadi aku pilih untuk balik ke Jepang gitu. Oke, pilih ke Jepang dulu, sekolah dulu ya, baru deh nanti ya teman-teman. Oke. Tunggu, ini dari Kiren di Bandung. Tantangan kuliah di Jepang apa Kak? Terus gimana metode belajar di sana? Gimana? Tantangannya yang pasti aku rasa di bahasa sih, karena walaupun mungkin teman-teman ada yang tahu ya, aku kan blasteran Jepang, tapi aku tuh nggak pernah sekolah di sekolah umum Jepang gitu. Aku sekolah di sekolah Indonesia di Jepang, jadi nggak pernah belajar pakai bahasa Jepang. Nah, jadi sekarang aku apa-apa pakai bahasa Jepang, tulis paper, presentasi, baca segala hal tuh pakai bahasa Jepang, dan itu kayak wow, pusing juga ya tulisannya. Oke. Ya pastinya dong. Iya. Oke. Terus bahasa. Yang pertama bahasa ya tantangannya. Terus kalau sistem belajar di sana kayak gimana, Erik? Sebenarnya ini karena online ya, jadi aku belum ngerasain yang benar-benar kan kuliah. Iya benar sih. Gitu. Tapi sistemnya tuh sejauh ini aku suka ya. Mereka yang di kampus aku itu kebanyakan group work kayak discussion gitu. Jadi dosen lebih nyuruh murid-muridnya buat cari jawaban sendiri gitu, kerja sendiri gitu. Jadi kita lebih kompak gitu sih, dapat kayak nggak cuma dengerin dosennya ngomong gitu. Iya, lebih enaknya di situ ya. Jadi banyak diskusi dengan teman-teman. By the way, yang kuliah di tempatmu sekarang ini banyakkan emang orang internasionalnya atau orang Jepang ya? Kalau yang aku itu emang khusus jurusannya itu emang unik, jadi setengah itu dari orang asing, setengah orang Jepang. Jadi kita seangkatan ada 80-an, terus kayak 40 orang itu orang Jepang asli, 40 orang dari berbagai negara. Berbagai negara ya, internasional ya. Ada dari negara mana aja, Erika, kalau di Yang dari Indonesia juga ada selain aku. Terus banyak orang Korea. Terus orang dari US ada, Brazil, macam-macam. Cina, terus Filipina, pokoknya banyak banget, macam-macam. Seru banget ya. Itu juga logatnya beda-beda pasti ya, ngomong bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang semua tapi ngomongnya. Ada beberapa yang pakai bahasa Inggris kelasnya. Ada beberapa. Oke. Yes. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tiana di Bogor. Kenapa Jepang? Tadi udah sedikit terjawab ya sebenarnya. Kenapa Jepang? Dan apa yang bikin Kak Erika tuh memilih Jepang tuh sebagai salah satu pilihan utama di sana? Selain tadi keluarga ya, Erika? Karena aku kan orangnya suka nonton drama-drama Jepang gitu ya. Terus aku lihat kayak campus life-nya di Jepang itu kayaknya seru banget gitu. I see. Berwarna gitu loh, Kak. Oke. Terbukti nggak sekarang? Kayak gitu juga. Belum soalnya online ya. Cuman kayak mereka kan masuknya itu tiap bulan April ya, semester baru. Dan kalau opening ceremony masuk kampus itu kayak di bawah pohon sakura gitu. Nah, dan bener banget kemarin walaupun kita nggak ada opening entrance ceremony, pas aku bulan April coba-coba main ke kampus, itu banyak banget bunga sakura di depan kampus, dan itu bagus banget. Kayak wah, ini nih yang aku impikan gitu. Oh my god. Kira-kira tapi kan berarti sayang banget ya Erika, maksudnya kan ini sekarang udah nggak ada welcoming lagi gitu ya di bulan April. Sakura tuh sampai bulan apa? Cuma 2 minggu. Iya. Aduh, nggak apa-apa ya, ini bersejarah sekali ya, mungkin salah satu angkatan yang tidak tidak ada seremoni welcoming gitu-gitu di bawah bunga sakura. It's okay, tapi bagus banget ya sakura di sana ya. Bagus banget.
Oke. Jadi memang itu ya, salah satunya adalah kamu suka nonton drama Jepang. Selain keluarga ya, selain keluarga emang di sana. Dan kamu pengen ngerasain gimana, bener nggak sih kuliah di Jepang tuh sangat berwarna seperti itu ya? Oke, bagus sekali alasannya. Motivasinya baik loh. Jadi ada hikmahnya kalian tuh nonton drama, nggak cuma buat baper-baperan. Nah, bener. Oke, lanjut ya. Ini tuh ada dari Grace di Jakarta. Apakah beasiswa KRK ini menanggung semua biaya atau hanya pendidikannya aja? Dan berapa perkiraan biaya per bulan untuk kuliah di sana, Kak? Nah. Kalau beasiswa aku itu dia udah nanggungin biaya pendidikan 4 tahun sampai lulus. Dan juga kita juga dikasih biaya tunjangan hidup. Contohnya kayak uang jajan sih sebenarnya. Iya. Benar, jajan, transport ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Oke. Dan itu kamu atur sendiri ya. Jadi maksudnya tunjangan dikasihnya misalnya segini, dan ya udah terserah itu buat makan, buat transport. Dari situ kita kan harus cari kayak tempat tinggal sendiri, bayar apart sendiri, bayar listrik, bayar air, bayar wifi, semuanya kita manage uangnya pakai kita sendiri gitu. Oke. Nah, kalau kayak buku atau I don't know kayak buku fotokopian apa kayak ya buku pendidikan itu semua udah ditanggung oleh beasiswanya atau enggak, Erika? Tetap dipakai dari uang yang dikirim per bulan itu. Yang dikirim? Iya. Oh, I see. Jadi kita harus pintar-pintar manage uang. Pintar-pintar manage uang semua ya, hemat-hemat lah ya di sana. Oke. Kalau tadi dia bilang biaya per bulan untuk kuliah di sana kira-kira berapa, Erika? Kalau nggak dapat beasiswa gitu. Berapa ya? Kayaknya per semester berapa ya? 60 juta? Aku kurang tahu sih. Rupiah ya? 60 juta rupiah ya? Iya. Oke. Per semester ya? Iya kayaknya. Apa per tahun ya? Aku agak lupa, maaf. Segitu kayaknya. Karena Erika ini basically dapat. Nah, iya benar, tergantung univnya ya. Dan tergantung kota nggak sih? Kalau di sana? Iya ya? Iya, biasanya kalau swasta kan lebih mahal, terus negeri juga biasanya lebih murah dibanding swasta, cuman emang beda-beda tergantung univnya itu sendiri. Benar. Kalau mau tahu langsung cek website univnya sih kalau. Benar, langsung cek ke univnya aja ya. Karena basically Erika nih beasiswa ya, teman-teman. Oke. Lanjut, ini ada kalau misalnya biaya hidupnya rata-rata di sana untuk anak kuliahan ya, itu kira-kira berapa, Erika? Pengeluarannya yang rata-rata lah. Rata-rata ya? Oke. Kalau dalam yen juga nggak apa-apa. Dalam yen. Sebenarnya kita kan tiap bulan dikasih 12.000 yen. 120.000 yen. Itu 120.000 yen. Iya, itu kayak mungkin 15 jutaan ya kalau rupiah. Dan hampir setengahnya tuh udah kepake buat bayar apartemen, air, segala macam kan. Sisa setengahnya mungkin kayak 7,5 gitu buat biaya makan, transportasi. Dan kayak aku tiap bulan masih bisa nabung, masih bisa berapa persen gitu masih bisa buat nabung. Jadi keren. Itu masih kayak lebih gitu loh buat aku. Jadi itu memang berarti 120.000 yen tadi itu cukup banget ya seharusnya ya? Iya, cukup banget. Cukup banget ya. Dan iya, kita di sini boleh part time. Oke. Di sini banyak banget mahasiswa yang part time gitu. Oke. Tapi ada syaratnya kayak seminggu itu nggak boleh lebih dari 28 jam. Itu syarat dari beasiswanya gitu. Oke, siap. Itu syarat dari kalau beasiswa ya, tapi ya. Oke. Nah, kalau Erika sendiri tapi part time di sana? Aku tadi pengen, tapi sekarang belum bisa. Belum sempet ya? Iya. Belum bisa ya, orang lagi pandemi kayak begini ya. Iya. Oke, semoga ya, semoga. Kalaupun bisa kamu part time, kamu mau part time di tempat mana? Aku pengen kayak di kafe-kafe gitu loh, Kak. Ini juga kan nonton drama Jepang lagi. Yang bawain kopi atau apa gitu. Pakai baju yang lucu-lucu. Pakai ini ya, pakai celemek, pakai apron di sini.
bener nih anak. Tapi aku pengen juga kayak ngajar bahasa Indonesia gitu sih ke orang Jepang. Iya itu bagus banyak sih. orang Jepang yang pengen belajar bahasa Indonesia. Iya itu bagus sih. Itu bagus banget. Semoga sih bisa terjadi ya Erika soon lagi setelah ini. Sini selesai selain kamu di kafe-kafe ya mungkin. Iya. Ngajarin bahasa Indonesia untuk orang-orang Jepang yang di sana ya. Oke, siap. Kita lanjut ini dari Yunika di Jakarta. Yunika nanya gini. Apa yang motivasi Kak Erika ngambil jurusan yang saat ini Kak Erika pilih? Dan gimana cara Kak Erika beradaptasi untuk stay di Jepang dengan culture yang mungkin, ya bukannya mungkin ya, memang berbeda dengan di Indonesia? Gimana? Apa yang pertama dulu? Alasan aku milih jurusan yang sekarang ya? Betul. Alasannya ya itu tadi sih, aku karena jurusan yang aku ini kan setengah orang asing, setengah orang Jepang. Jadi itu kayak... Jurusanmu apa sih Erika, sorry? Jurusan aku tuh namanya International Japan Studies. Jadi ini mempelajari tentang Jepang, tentang segalanya kayak sejarah, budaya, ekonomi, hukum semuanya dari sudut pandang internasional. Kita kayak membandingkan dengan negara lain gitu-gitu. Jadi kita banyak discussion-nya juga sama orang dari luar negeri. Nah, kayak itu menurut aku seru banget gitu. Bisa tahu selain belajar tentang culture di Jepang, kita juga tahu culture di negara lain gitu kan. Jadi kayak bisa tahu tentang banyak hal. Nah, kita juga bisa punya teman dari luar itu kan jarang-jarang ya. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang jadi alasan utama aku pilih jurusan sekarang sih. Berarti kamu nih ngulik dulu ya, Rika, sebelum kamu milih jurusan ini, kamu ngulik dulu, Mbak. Berapa lama ini? Mulai dari lulus kah? Jadi sebenarnya kita ke Jepang itu tuh ada 1 tahun buat sekolah bahasa dulu. Iya, nah dari di situ tuh kita kayak dikasih ada open campus juga di saat itu. Juga guru-guru di sekolah bahasa sharing tentang kampus-kampus di Jepang. Terus kayak kita juga bisa konsultasi dengan guru-gurunya gitu. Jadi itu kesempatan lah ya, untuk bisa memilih jurusan yang tepat ya di sana. Siap. Terus tadi, nah gimana caranya beradaptasi untuk stay di Jepang dengan culture yang beda dengan di Indonesia? Gimana Erika? Beradaptasi. Di sini untungnya aku tuh punya teman orang Indonesia juga di satu kampus. Jadi kalau kadang kayak kangen nih sama Indonesia gitu. Aku aja kayak sekarang udah jarang kan ngomong bahasa Indonesia selain Jadi kita ngumpul gitu bareng. Kita terus juga ada kayak perkumpulan orang-orang Indonesia. Terus aku datang ke situ terus kita kayak sharing aja gitu tentang kehidupan kita. Nah, kita jadi kayak punya circle-nya tersendiri gitu buat orang Indonesia, di mana kita bisa keluarin unek-uneknya kita, keluh kesah tinggal di Jepang gitu-gitu. Jadi kita cerita aja gitu. Nah, di situ kita bisa deal with the culture, perbedaan culture-nya gitu-gitu. Nah, jadi kayak pokoknya enjoying aja sih pertamanya. Kalau itu masih baru buat kita ya udah terima aja, terus kayak ayo bareng-bareng kita coba menghadapi itu gitu. Siap. Tapi berarti cari circle yang memang nyaman dulu kali ya. Di situ ya. Siap. Ini ada pertanyaan live nih, Erika. Muncul nggak di kamu? Muncul. Boleh tolong dibacakan? Kak, beasiswa ke Jepang harus bisa bahasa Jepang dulu kah? Kalau harus minimal N berapa? Yes. Jadi kalau beasiswa yang aku ini sebenarnya tergantung ya. Kalau kita punya kemampuan bahasa Jepang itu bakal jadi poin plus, tapi itu juga bukan semuanya yang menentukan kalau kita lulus apa enggak gitu. Karena dari teman-teman aku yang ikut lulus juga itu setengahnya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Sampai sini baru belajar huruf. Paham gitu. Hiragana, katakana semua di situ ya. Katakana gitu. Karena di sini kita bakal dikasih 1 tahun buat sekolah bahasa kan. Benar. Jadi kita nggak harus bisa bahasa Jepang dari awal, karena kita bakal 1 tahun buat mempersiapkan. Tapi kan tadi tes pertama adalah pas tes tertulis di kedutaan Jepang itu ada tes bahasa Jepang ya, Erika? Iya. Tapi itu tidak mutlak itu untuk bisa dapetin beasiswa di sana ya? Iya. Jadi ada waktunya teman-teman, kalian 1 tahun kalau keterima dapat beasiswa, ada 1 tahun di sana untuk belajar bahasa Jepang ya. Betul. Seru banget sih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Alifa di Surabaya. Hal yang paling dikangenin dari Indonesia
Banyak. Yang paling apa? Kalau yang paling sih teman-teman aku yang di Indonesia. Oh, teman-teman di Indonesia ya? Iya, teman-teman kampus, teman-teman waktu aku jadi idol di sana dan macam-macam, banyak kan. Bener. Itu yang paling kangenin sih. Oke, di sana ya kehidupan pertemanannya ya. Iya. Oke, ya mereka juga kangen pasti sama kamu, Erika. Aku kangen kamu masih Indonesia kayak gini, makanya aku senang banget loh Kak bisa dapet. Oh ya ngomong. Aku udah jarang banget nggak ngomong. Berarti kamu puas-puasin di sini ya, ngomong aja terus di sini. Oke. Nah, ini tuh ada yang nanya juga, kenapa Erika memutuskan sebelumnya ini kamu sebelum ngambil beasiswa ke Jepang ini kamu kuliah dulu di UI ya? Iya. Nah, apa yang memutuskan kamu untuk masuk dulu ke UI baru beasiswa ke Jepang ini? Jadi sebenarnya aku masuk ke UI itu bukan karena emang bener-bener pengen masuk UI, tapi aku tuh kakak tahu kan aku dulu mantan. Ini boleh nyebut nggak sih grupnya? Boleh dong. Oh, mantan JKT48. Ya, benar. Nah, aku pengen banget masuk sini, cuman sama orang tua aku tuh kayak nggak boleh gitu. Nah, tapi syaratnya kalau aku bisa masuk univ favorit, entah itu UI atau mana, yang pokoknya yang favorit lah gitu. Itu aku baru boleh gitu. Jadi itu syarat dari orang tua aku. Oke. Jadi aku saking pengennya jadi JKT, ya udah deh aku masuk UI dulu, baru aku masuk JKT. Bagus loh, ini motivasinya tuh selalu bagus loh. Untuk mencapai sesuatu dia harus ada motivasi yang baik dulu di sininya. Luar biasa loh. Kamu di UI apa sastra Jepang? Di UI-nya enggak, aku pertamanya IPA, jurusan kesehatan masyarakat. Oh, oke. Kesehatan masyarakat ya, baik. Luar biasa. Kenapa nggak dilanjutin ke Jepang yang ngambil jurusan yang mirip-mirip? Karena kalau aku kan nggak pernah kan, aku belum pernah belajar pakai bahasa Jepang, dan aku pikir kalau belajar IPA di Jepang susah ya? Bakal meledak otak aku. Udah pusing sama bahasanya. Kadang bingung gimana pakai bahasa asing ya. Oke. Wajar. Bisa diterima ya. Aku paham itu sih, bener. Orang udah belajar IPA aja pusing, bisa pakai bahasa Jepang, ya Tuhan. Pas tes matematika pakai bahasa Jepang, gimana? Tes matematika pakai bahasa Jepang? Pernah nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, bagus. Pokoknya aku mau hindari namanya IPA pakai bahasa Jepang. Semoga enggak ya. Aduh. Baiklah. Lanjut ini ke pertanyaan dari Solo, jauh-jauh nih. Dari Wulan di Solo. Apa cita-cita profesi yang ingin direalisasikan Kak Erika? Setelah kuliah, akan fokuskah di nyanyi? Gimana? Aku nggak akan fokus di nyanyi. Oke. Karena aku emang nggak terlalu bakat di nyanyi sebenarnya. Lucu banget sih kamu. Ya terus. Aku tuh pengen kerja di tempat yang bisa menghubungkan Jepang dengan Indonesia. Jadi entah itu di kedutaan Jepang di Indonesia atau kedutaan Indonesia di Jepang, atau kayak perusahaan Jepang cabang Indonesia atau manapun pokoknya yang berhubungan dengan dua-duanya. Oke. Keren. Berarti memang benar-benar pengen menyatukan kedua negara ya. Iya, kalau bisa aku juga pengen bisa jadi translator. Pengen juga ngajar bahasa Indonesia ke orang Jepang, atau ngajar bahasa Jepang ke orang Indonesia gitu. Oke. Bagus sekali. Berarti belum ada kepikiran untuk terjun lagi ke dunia entertainment ya? Aku kepikiran pengen sih ya, kalau misalnya kayak translator kan bisa tuh, kadang kalau ada artis Jepang datang ke Indonesia itu butuh translator kan, atau kebalikan artis Indonesia yang ke Jepang. Nah itu mungkin aku bisa bantu mereka di belakang jadi translator. Wow, keren banget kamu, bener-bener berubah ya, bener-bener set di dunia entertainment tapi bukan di depan panggung ya, kamu membantu. Oh, keren. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Hana di Jakarta. Apakah kalau kita mau kuliah dan ikut beasiswa di Jepang? Enggak, ini tadi udah, sorry. Dari Eva di Palembang. Ini tadi katakan 2 kali soalnya. Di Palembang, gimana pergaulan anak muda di Jepang?
apakah benar orang Jepang lebih banyak individualitasnya, jadi kurang bersosialisasi, atau ngumpul atau nongkrong seperti di Indonesia? Nah, gimana tuh anak-anak muda di sana? Aku lihat emang orang mikirnya banyak orang Jepang yang kayak individual atau pemalu gitu ya. Ya. Emang sih ada, tapi sebenarnya kalau udah terbuka itu bakal seru banget gitu. Oke. Jadi tergantung sih. Awalnya emang pada pemalu, cuman kalau udah deket nggak pernah malu-malu lagi gitu. Tapi beda sih sama orang Indonesia dari awal kayak langsung friendly gitu ya. Jepang tuh nggak kayak bertahap gitu. Jadi kita juga nggak boleh kalau mau kayak SKSD gitu, jangan langsung bro gitu. Ntar mereka kayak bakal ini orang kenapa SKSD banget gitu. Jadi bertahap. Bertahap ya, pelan-pelan ya. Mulai dari kelas aja dulu gitu ya. Tapi asik kok, orang Jepang asik-asik kok. Asik. Oke. Nah, tapi lebih dulu siapa? Maksudnya banyakan mereka yang akan menyapa kita duluan orang asing, atau kita duluan yang harus nyolek dikit gitu, Erika? Aku rasa kayaknya kita dulu deh. Kita dulu ya yang aku harus. Rasa sih secara pribadi. Iya. Tapi pelan-pelan ya. Iya. Jangan tiba-tiba ngerangkul gitu. Hai, hello. Siapa kamu ya? Oke. Kalau Erika sendiri nih, sebagai anak mahasiswa internasional di Jepang ya, kamu kan orang luar negeri lah istilahnya di sana. Lebih banyak teman-teman dari Indonesianya, atau lebih banyak teman-teman yang dari Jepang aslinya atau internasional deh? Kalau sejauh ini aku kan kalau di kuliah kan baru online, jadi belum dapet temen orang Jepang yang benar-benar teman gitu ya, cuma bareng tahu muka doang gitu. Tapi kalau tahun lalu satu di sekolah bahasa itu kan di sana kan teman-teman internasional semua kan yang sama-sama dapat beasiswa gitu. Jadi teman aku kebanyakan dari internasional. Oke, lebih baik untuk saat ini ya, karena kamu belum ketemu langsung sama orang Jepangnya ya. Iya. Oke, siap. Tapi pengen banget nggak, maksudnya berteman dengan banyak orang Jepang asli sana? Pengen banget. Pengen banget ya. Semoga, amin. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Bekasi, Tira di Bekasi. Aku juga dari Bekasi. Oke, ini dari kampung halamannya Erika ya, Bekasi. Kak Erika kan sekolah bahasa di sana. Ya tadi setahun itu ya, sekolah bahasa. Tips dong biar cepat bisa belajar bahasa Jepang. Terus, better belajar secara lafalnya dulu atau tulisannya? Mana yang lebih dulu menurut Kak Erika, biar lebih lancar? Kalau beda ya, kalau tujuannya lebih pengen pinter di speaking, mungkin langsung lafalnya dulu ya. Tapi menurut aku, kalau belajar dari tulisan lebih bagus sih. Misalnya kalau kita pokoknya hafalin dulu aja tulisannya kan. Nah, kalau udah hafal tulisan, baru kita kayak nonton drama, itu misalnya lihat atau YouTube atau boleh itu kayak lihat subtitlenya yang bahasa Jepang di bawah, jadi kita bisa sambil dengerin sambil baca, oh ya ini tulisannya gini, lafalnya gini gitu. Atau dari lirik lagu, kita dengerin lagu dan sambil baca liriknya pakai huruf Jepang, itu kita otomatis kan langsung, kalau kita hafal lagunya berarti kan kita hafal bahasa Jepang kan. Yes, sebenarnya iya. Hafal tulisannya juga gitu. Berarti lebih baik sebenarnya sih dimulai dari tulisannya dulu ya. Untuk belajar bahasa Jepang nih, tulisannya, maksudnya kan bahasa Jepang ini menggunakan huruf yang bukan huruf Latin ya. Jadi dia emang ada hiragana, katakana, kanji ya. Bener nggak? Bener. Aku aja dulu SMA belajar hiragana aja udah mau sakit kepala gitu ya. Ini lebih baik kita belajar, maksudnya memang menghafalkan hiragana atau kata-katanya dulu, atau udah kita belajar aja dulu dari huruf Latinnya gitu, misalnya memang re atau o atau ni atau apanya gitu-gitu tapi pakai huruf Latin, lebih baik seperti itu, atau emang harus sama-sama dengan hiragananya gitu? Kayaknya mending langsung dari hiragananya ya. Menurut aku. Malah supaya kadang pusing gak sih kalau kita hafalin yang alfabetnya Latinnya dulu, aja gitu ya, alfabetnya dulu gitu ya. Iya.
Oke. Malah jadi complicated kayaknya. Oke. Kalau dari awal, apa yang dari bahasa Jepang nih awal, apa yang harus kita pelajari dahulu? Huruf kah? Bahasa apa namanya, vocab yang dasar-dasar kah? Apa aja? Yang pasti tadi huruf kan, tulisan gitu ya. Oke. Sama paling kayak perkenalan diri kali ya biasanya ya. Perkenalan diri, oke. Iya, kayak Siap. nama saya siapa, terus kayak ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, gitu-gitu. Oke. Sama belajar sering belajar nulis kali ya? Dan banyak-banyakin nonton sama dengerin sih menurut aku. Nonton sama dengerin ya, itu emang ngaruh banget ya soalnya. Ngaruh banget. Soalnya kamu pun gitu ya. Kalau kamu gitu, cara belajar bahasa Jepangmu gimana? Kalau aku tuh sebenarnya kalau buat bicara sehari-hari emang udah bisa dari kecil. Jadi kayak kalau nulis gitu-gitu kayak udah nggak ini lagi sih. Tapi pas aku nyampe sini kan belajar yang level lebih atas lagi gitu kayak pasti nulis academic report, terus kayak baca-baca buku-buku yang rumit. Nah itu kan banyak tulisan kanji yang rumit kan. Nah itu emang harus berulang kali sih. Kayak di-repeat terus sampai kita terbiasa dengan itu gitu. Kalau bingung langsung searching artinya apa, terus kita kayak diulang-ulang aja sampai kita terbiasa sama itu. Gitu. Emang harus sering banget mendengar, menulis ya, mendengar, menulis ya sih. Kalau enggak memang karena ini kan sesuatu bahasa yang nggak lazim untuk kita ya, basically tulisannya. Lalu berarti kalau menurut Erika belajar dari huruf dulu ya? Iya. Huruf dulu. Baru ya lanjut lagi ke speaking dan teman-temannya ya. Iya. Oke. Ini dari Tiara di Malang. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara kuliah dan bikin konten? Kalau aku kan sekarang karena lagi stay home, jadi mungkin lebih banyak waktunya ya dibanding kan kalau kuliah berangkatnya, pulangnya gitu kan. Bener. Sekarang sama teman-teman ngumpul gitu-gitu. Nah sekarang kan emang lebih banyak waktu luang, jadi aku pakai buat bikin konten di rumah kayak masak atau ngapain. Kayak aku kemarin bikin video tentang puasa di rumah, ngapain aja gitu-gitu. Tapi mungkin kalau misalnya udah mulai ngampus lagi, jadi lebih susah daripada yang sekarang sih menurut aku. Dan cara ngimbangin waktu mengaturnya biasanya aku tuh suka bikin notes di HP. Kayak target di hari itu gitu. Kayak jam segini sampai jam segini kelas, jam segini sampai jam segini bikin konten, jam segini sampai jam segini makan gitu-gitu. Jadi kayak aku harus bergerak sesuai dengan yang udah ketentuin di situ gitu. Gitu sih. Setiap hari aku pasti bikin itu. Iya, berarti memang kamu punya breakdown listnya ya, apa aja yang kamu jadwalnya memang time management itu berarti memang penting banget ya teman-teman untuk ngatur waktu kuliah konten. Kuliah tapi diselingi konten juga bisa loh sebenarnya. Iya, bisa ya. Mengganggu ya. Iya, bisa banget. Karena kan basically kamu emang kegiatan sehari-hari kan yang akan dibikin konten kan. Iya. Dan banyak banget yang minta aku bikin konten tentang kampus aku di sini kan. Mungkin kalau udah mulai kampus aku bisa bikin video tentang itu, lingkungan-lingkungannya gitu-gitu. Ya, sesuai dengan mimpimu itu ya, kampus berwarna ya. Semoga amin cepat kelar ya Tuhan. Lanjut nih, ini dari Jemima di Bali. Dari mana biasanya dapat inspirasi untuk bikin konten YouTube? Dan ada target nggak untuk jumlah video yang diposting tiap minggunya? Gimana nih? Dari mana inspirasinya ya? Kadang kayak lihat kan kalau kemarin lagi puasa bikin puasa nih gitu. Kayak aku sering minta saran ke orang-orang di Twitter atau di Instagram nanya konten yang bagus apa ya, nanti mereka bakal ngasih saran ide, aku bakal ngambil dari situ gitu kalau ide. Dan mereka emang ngasih ide tuh banyak banget, jadi aku ini seru juga gitu. Iya, tapi emang benar sih, bagus ya, soalnya kan kita juga perlu tahu ya apa yang pengen mereka lihat dari kita ya. Iya. Bagus, keren banget, keren. Lalu nih, nah gimana pengalaman puasa dan lebaran di Jepang nih dari Cherry di Jakarta, ceritain dong. Gimana pengalaman puasa? Puasa dan lebaran loh. Puasa dan lebaran,
Ini sebenarnya aku mau promosi dikit, aku udah ngepost videonya. Boleh di dong. Ya, guys. Iya, iya. Guys, jangan lupa lihat di YouTube Erika. Itu yang tentang puasa, itu aku udah bikin video tentang aku kesehariannya. Kan sekarang cuman online kelas, terus kayak aku sahur, masak, gitu-gitu. Terus belanja makanan ke deket rumah, gitu-gitu. Yes. Terus kalau lebarannya kemarin tuh aku habis bikin opor bareng keluarga aku di Jepang dengan bahan-bahan yang sangat terbatas. Yang ada di sana ya. Karena aku udah bikin videonya, udah aku post semalam. Oke. Jadi jangan lupa dilihat lagi. Yes. Tapi rasanya gimana Erika puasa di sana? Maksudnya ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Sebagai kaum Muslim yang ada di Jepang, bagaimana rasanya berpuasa di sana dan sebagai teman-teman yang Muslim ya di sana, kalau misalnya emang mau puasa di sana gimana? Emang sih kan Muslim kan minoritas ya di sini. Jadi kalau mungkin tahun ini kan nggak terlalu kerasa ya karena di rumah, tapi biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau aku di Jepang itu kayak emang di sini tuh puasanya lama, 15 jam, 16 jam, atau kalau pas lagi bulan Agustusan tuh kayak lebih dari itu gitu. Jadi dan terus kalau kita keluar kan, kalau di Indonesia kan orang paling pada puasa semua, jadi kayak ya udahlah nggak ngerasa. Tapi kalau di sini tuh kalau kita keluar rumah, orang-orang gitu ya udah seperti biasanya makan nih, jadi kita harus kuat gitu ya, liatin benar-benar. Gitu sih. Itu tantangan terbesar ya kalau puasa di sana ya, karena memang. Tapi gampang nggak mencari makanan halal di sana? Sekarang udah gampang dibanding dulu. Oke. Sekarang udah banyak ya berarti ya? Di supermarket dekat rumahku juga jual ayam halal, terus juga ada restoran kayak restoran restoran kari India gitu yang halal gitu. Iya sambil di charge dulu. Sampai lobet loh teman-teman. HP-nya Erika ya. Ranking kita. Sudah? Ya, udah. Berarti memang cukup mudah ya sekarang ya untuk mencari makanan halal di sana ya. Karena ini banyak juga pertanyaan sih dari teman-teman Muslim yang mau tahu kalau di Jepang tuh gimana. Iya, karena kan mau ada Tokyo Olympic kan tadinya benar. Cuman kan diperpanjang jadi tahun depan. Nah, jadi bakal diprediksikan banyak orang luar yang datang ke Jepang. Jadi Jepang juga kayak emang harus udah siap ya halal gitu buat orang dari luar gitu. Jadi emang udah banyak sekarang. Siap. Lanjut, ini dari pertanyaan dari Azana di Tangerang. Tips dong Kak supaya kita bisa fokus belajar dan gak ke distract untuk main HP. Wah ini nih emang HP tuh benar-benar godaan banget ya. Aku juga susah loh. Banyak godaan pengen scroll timeline IG, pengen lihat story gitu. Tapi kalau aku itu biasanya kalau lagi nggak stay home gini, aku tuh keluar Kak. Aku belajar di kafe biasanya. Lebih fokus ya? Iya, banyak orang-orang lain juga yang belajar di kafe gitu. Jadi aku merasa kayak wah orang pada belajar, terus masa aku nggak belajar gitu. Jadi kayak jadi lebih gitu loh Kak. Oke. Gak bisa kalau di kamar sendirian, pasti aku bakal main. Iya. Jadi harus keluar, harus cari lingkungannya nyaman buat kita buat belajar. Dan kalau bisa tuh ajak teman Kak. Teman. Jadi kalau tapi teman yang mau belajar juga ya? Iya, jangan teman yang ngajakin ngobrol. Iya. Cari temen yang tujuannya sama, terus kayak kita sambil kayak nentuin target, ayo sampai jam segini kita belajar bareng-bareng gitu. Nanti kalau misalnya main HP, apa kayak dihukum apa? Iya, dapat benar. Dapat hukuman. Nah, gitu tuh. Bagus juga tipsnya ya. Benar. Jadi kalau Erika cari tempat yang memang nyaman di luar ya. Gitu. Kalau di kamar rata-rata sih pasti jatuhnya main handphone lagi. Iya. It's okay. Ini pertanyaan terakhir dari Gina. Ini aku juga sebenarnya mau nanya sih. Gimana keadaan di sana di Jepang ya selama pandemi corona ini? Dan kalau sekarang udah kayak gimana Erika? Terus ya itu aja dulu sih. Ada lagi? Yang terakhir nanti jaga kesehatan caranya gimana ala Erika? Jadi Jepang itu sekarang sebenarnya kemarin bulan Mei itu ini pemerintah kayak ngeluarin status emergency gitu, di mana mereka meminta orang-orang buat stay home dan nggak boleh keluar. Itu bukan berarti kita kalau keluar di
bakal dikena sanksi atau apa gitu enggak, cuman kayak biar meningkatkan kesadaran kita gitu buat nggak keluar. Dan itu selama 1,5 bulan, dan baru aja minggu lalu itu dicabut. Minggu lalu, Iya, karena angka orang yang kena virusnya tuh udah mulai berkurang kan, jadi baru dicabut. Cuman gara-gara itu orang-orang kiranya, wah sekarang udah nggak ada virus nih, ayo kita keluar gitu loh Kak. Malah kayak gitu. Ya baik-baik. Sama ya, semua orang juga gitu ya. Mau di negara apapun ya. Terus itu hari ini tuh ada di berita, ada yang kena lagi banyak di Tokyo. 30 orang, padahal kemarin sempat nggak ada gitu. Itu di mana? Dikasih tau nggak, di tempat pusat perbelanjaan kah? Di tempat rekreasi kah? Oh, itu beda-beda sih. Kayak ada juga yang di dalam rumah sakit gitu loh Kak, kadang juga. Oke. Jadi ini mulai naik lagi. Tapi ada ini dari pemerintah lagi nggak? Kebijakan dari pemerintah lagi? Sekarang belum ada. Tapi kayaknya kalau bakal berlanjut dan makin bertambah lagi, bakal ada status emergency yang kedua deh. Oke, siap. Berarti gitu situasi sekarang ya. Jadi sebenarnya situasi sekarang udah new normal ya, bisa dibilang ya. Udah new normal, tapi malah nambah lagi ya setelah dilepas gitu kesannya ya. Oke. Aduh, semoga ya Tuhan, semoga semua ini tetap semoga berakhir cepat. Amin. Oke. Nah, terakhir, menjaga kesehatan gimana Erika di sana? Menjaga kesehatan sih yang pasti, kalau habis keluar cuci tangan, yang pasti kan pakai sabun, pakai alkohol gitu. Nah, terus tidur yang cukup ya. Sampai yang cukup. Terus makan yang sehat. Ya aku sekarang lagi senang makan buah sama sayur. Padahal aku dulu jarang buah, tapi aku mikir makan harus ada vitaminnya gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak makan kayak junk food atau yang apa namanya mie instan gitu-gitu. Lagi menghindari. Oke. Tapi basically semua di sana udah buka ya restoran ya? Iya sih, udah buka sekarang. Tapi udah kayak semua ya? biasanya sampai misalnya jam 10, itu sekarang kayak cuma sampai jam 8 gitu. Masih begitu ya? Iya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu Erika, pertanyaannya semua sudah. Tapi aku masih ada mau main This or That sama kamu. Ya. Tahu kan main This or That? Kamu pilih. Ya, tahu ya. Oke. Siap? Siap. Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Bahasa Jepang. Skincare atau masker tradisional? Skincare. Liburan ke pantai atau liburan ke gunung? Pantai. Bikin konten YouTube atau bikin konten Instagram? Konten YouTube. Jerome atau Kak Jehan? Kak Jehan. Manajer aku. Iyalah, pasti Kak Jehan lah. Iyalah. Sushi atau ayam penyet? Apa? Pertamanya apa? Sushi atau ayam penyet? Ayam penyet. Oke. Film horor atau film komedi? Film horor. Wih. Film horor favorit apa? Apa ya? Aku sebenarnya nggak suka film horor, cuman aku lebih nggak suka komedi. Ya baiklah ya, lebih senang memicu adrenalin ya daripada kayak menantang. Oke, baik. Video prank atau video tutorial? Video prank. Oke. Dikejar apa mengejar? Apa nih? Apa dulu? Ya nggak tahu, apa aja. Kamu lebih suka dikejar apa lebih suka ngejar? Ngejar kali ya. Ngejar, baik. Ngejar cita-cita ya kan, ngejar masa depan gemilang. Okay. Cowok Indonesia atau cowok Jepang? Blasteran ada nggak Kak? Nggak ada tengah-tengah. This or that. Ayo. Jepang cowok. Apa Indonesia? Tidak. Dia galau teman-teman. Apa? Cowok. Pokoknya hati orang Indonesia yang baik hati. Tapi warga negaranya mana aja? Indonesia. Indonesia ya. Iya. Indonesia guys. Oke. Baiklah. YouTuber atau penyanyi? YouTuber. Girly atau edgy?
Girly. Gagal dalam hubungan atau gagal upload video karena koneksi lemot? Gagal. Itu kesel sih, Kak. Tapi iya, udahlah, gagal karena koneksi aja. Karena koneksi ya. Oke, sudah Erika. Ini ada challenge ya. Kita mau challenge Erika dari Carla di Bandung. Oke. Kak Erika nyanyiin dong lagu Balonku tapi pakai bahasa Jepang. Balonku ada 5. Apal kan? Balonku apal ya? Iya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Warnanya apa ya? Merah, kuning. Hijau, kuning, kelabu ya. Kelabu. Merah muda dan biru. Oke, ini aku matiin komen dulu ya biar mukamu kelihatan. Oke. Silakan. 風船が5個あるいろんな色よ緑黄色kelabu apa ya? Kelabu. Oh iya, oke. Pinku to biru ya? Dan biru ya. Merah muda dan biru. Oke. Pinku to ao. Nah, meletus balon hijau. Itu. Midori no fusen wareta. Door. Oh, door juga. Oke. Nanda bukan deh. Apa ya? Pang. Oh, pang. Oke. Hatiku sangat kacau. Kokoro ga itai. Balonku tinggal 4. Nokori wa 4 つ. Pegang erat-erat. ぎゅっと握りしめる. Yeay! Tunggu aku telepon dulu komennya. Berhasil dia teman-teman nyanyi balonku pakai bahasa Jepang. Nggak susah kan? Gampang dong. Sedikit ya, sedikit. Karena nggak ada kelabu ya. Ini terakhir challenge-nya dari Yovita di Bogor. Sebutkan 4 kata atau kalimat ucapan salam pakai bahasa Jepang, ya, dan jadikan sebagai sebuah lagu atau nyanyian. Ya, atau misalnya selamat pagi nih ya, konnichiwa gitu ya, misalnya halo konnichiwa, terus selamat pagi, nama saya Erika, konnichiwa, watashi wa Erika, atau gimana gitu loh. Kamu pokoknya nyanyiin 4 ya. 4. Kamu mau apa aja 4-nya? Oh, tadi apa bukannya salam ya, Kak? Selamat pagi. Iya, boleh. Terserah Erika. Apa aja? Okay. Aku mau lagu apa ya? Lagu ini deh. Oke. Apa aja kata-katanya? Ohayo gozaimasu. Oke. Konnichiwa. Oke. Konbanwa. Oyasumi nasai. Tahu nggak lagu apa, Kak? Balon apa sih tadi lagunya? Cicak-cicak. Iya, benar. Mirip banget. Ya ampun. Dia bisa loh, Bi. Ini baru dibikin atau emang kamu sebelumnya udah pernah begitu? Enggak, aku baru itu baru. Lagi. Tadi cicak-cicak ini. Tadi apa? Ohayo gozaimasu. Oke, diam-diam merayap apa ya? Konnichiwa. Oke. Siapa tadi? Datang seekor nyamuk. Konbanwa. Lalu ditangkap. Oyasumi nasai. Keren. Artinya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur. Oke. Keren banget cicak-cicak. Jadi 4 salam dalam bahasa Jepang ya. Terima kasih Erika udah ngajarin kita lagu cicak-cicak di dinding. Untuk waktunya. Maafkan tadi sempat terputus entah kenapa ya dari Instagramnya. Erika, ada kata-kata yang mau disampaikan untuk semua teman-teman yang sedang menonton The PM Show ini? Oke, buat teman-teman yang udah nonton The PM Show, terima kasih banyak udah nonton sampai terakhir.
Dan kalau kalian belum follow aku, silahkan di follow. Dan kalau belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe. Dan betul. Mohon dukungannya terus ya, biar aku bisa semangat kuliah di sini. Amin, dan amin. Semoga kita punya kesempatan buat bertemu lagi. Yes, banget. Good luck ya Erika untuk kuliahnya, meskipun diawali dengan tidak berkuliah di kampus ya. Iya. dengan guyuran sakura, it's okay. Tapi semoga semuanya lancar kuliahnya di sana sampai selesai 4 tahun ya? Iya. 4 tahun semoga ya, amin. Dan makasih. Kita semua bisa ketemu lagi dengan Erika secara langsung in person nantinya ya. Oke. Erika, thank you so much untuk waktunya, stay safe. Untuk di sana juga semua keluarga semoga sehat-sehat selalu ya. Kita pamit dulu bareng teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita jumpa lagi besok ya di The PM Show. Jangan lupa besok jam 2, bukan jam 4 ya. Besok jam 2, oke? Aku dan Erika. Dan Erika, kita undur diri. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Stay safe semuanya. Stay safe. Dadah Erika. Makasih Kak, makasih banyak. Thank you.